Karena 98 gram kan kalau kita masih pakai begini-begini aja kan, wah ini nggak berat gitu. Kita bandingin misalnya gitar ini kan, wow, sekilo, 2 kilo, ini berat nih kalau pukul. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini kita buat episode yang agak berbeda, karena kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan ringan yang ditanyakan beberapa subscriber di channel Badminton Glassy Official tentunya. Dan nanti bakal kita respon satu persatu dan kita buatkan video kalau pas saya sempat ya teman-teman. Nah, ini tuh pertanyaan yang barusan masuk ya. Ini dari Agan Habib, dia tuh tanya ya, saya pemula raket Haikua Gen X, berat total udah dipakein grip dan senar 98 gram. Apakah termasuk berat? Terus katanya Agan Habib ini sebetulnya udah diganti senar yang kecil. Sebelumnya pakai Haikua 66 titanium, lebih berat lagi. Ya senar yang kecil tuh mungkin maksudnya yang tipis ya. Kalau Haikua 66 titanium kan masih ketebalan 0,66, bisa jadi kayak BG66 Ultimax gitu ya. Atau dari beberapa brand lain yang ketebalannya 0,63 ada, 0,61, 0,58 itu pun ada. Tapi secara detailnya yang mana yang dimaksud senar tipis itu seperti apa? Tapi Agan Habib ini bilangnya sih ketebalan senar di 0,66 dari brand Haikua di series ISO 66 titanium itu masih kerasa berat. So nanti kita bakal bahas sih pertanyaan-pertanyaan ini yang dari Agan Habib ini, ada beberapa poin ya yang nanti bakal kita bahas ya. Dan ini kebetulan sudah ada respon dari subscriber yang lain, dari Agan Dika ya. Wow, berat banget itu gitu. Apakah benar-benar di berat total yang 98 gram itu masuk di kategori raket berat? Menurut kalian gimana guys? Nah, nanti kita bakal bahas ya. Dan saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk Agan Habib yang udah bertanya di channel Badminton Glassy Official, dan bersyukur kali ini kita bisa bahas ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk detailing penjelasannya ya, berdasarkan pengalaman yang saya punya selama ini, sebetulnya dengan raket yang berat totalnya 98 gram teman-teman, setelah ada grip dan setelah ada senarnya, itu masuk di kategori raket yang berat ya teman-teman. Karena kita ngerti ya hari ini bahwasanya pemain-pemain dunia itu rata-rata raket di kosongannya masih di kisaran 82 sampai dengan 90 gram. Karena ada atlet dunia itu yang make di berat 4U dan juga ada yang 3U. Dan untuk yang berat 2U itu sekarang udah jarang banget. Kalau zaman-zaman dulu sih di masa-masanya Taufik Hidayat dan kawan-kawannya itu sih masih banyak orang-orang yang make raket 2U, 1U. Tapi kalau di beberapa tahun terakhir ini, raket-raket rata-rata sih masih di berat 4U sama di 3U. Berarti di 4U itu antara 81 sampai 85 gram, dan 3U itu masuk di berat 86 sampai 90 gram. Nah itu kosongan sih. Kalau dipasangin senar biasanya nambahnya 3 gram. Kalau kita ambil raket yang paling berat kosongannya di 90 gram, seharusnya pemain dunia itu ya berat setelah tersetting ada senarnya seharusnya di kisaran ya 93 sampai 95 gram. Kalau misalnya bagian gripnya ditambahi cushion wrap gitu misalnya, beratnya bakal nambah. Otomatis kita bisa bilang yang ditanyakan Agan Habib ini yang katanya berat raketnya itu 98 gram, ya ini masuk di kategori raket yang ya berat banget. Bahkan di atlet-atlet dunia aja udah melebihi gitu, udah melebihi berat raket atlet-atlet dunia yang paling berat belakangan ini. Tapi untuk menilai raket itu berat banget untuk diri kita, ya itu ada pertimbangan masing-masing lagi teman-teman. Yang pertama memang faktor basic kekuatan yang kita miliki. Pemulanya teman-teman itu pemula anak-anak, pemula remaja, atau pemula dewasa. Teman-teman itu punya basic tenaga yang besar atau kecil, itu nanti bakal ngaruh raket di berat 98 gram totalnya itu kerasa berat di tangan kita atau enggak gitu. Karena yang bisa merasakan raket itu kerasa berat apa enggak ya kita masing-masing. Walaupun tadi basicnya, dasarnya, secara umumnya seharusnya ini masuk kategori raket yang berat banget. Tapi karena mungkin teman-teman punya tenaga yang besar dan mungkin karena pemula banget, jadi teknik pukulannya kan masih sembarangan ya. Jadi mungkin bisa jadi teman-teman merasakan raket dengan berat segini tuh ringan-ringan aja sih, nggak berat gitu. Karena 98 gram kan kalau kita masih pakai begini-begini aja kan, ini nggak berat gitu. Kita bandingin misalnya gitar ini kan, wow, sekilo, 2 kilo ini berat nih kalau pukul. Kalau ini kan enggak gitu.
Karena memang teknik pegangannya raket dengan teknik megang pukulan atau megang gitar, megang yang lain kan beda ya. Termasuk cara mukul shuttlecock ketika pakai raket itu kan juga caranya berbeda. Nah, makanya kenapa di berat segitu kalau Agan masih pemula dan merasakan kenyamanan ketika pakai raket berat segitu, ya enggak apa-apa dipakai-pakai juga, nggak masalah sih. Nah, sambil berjalannya waktu kan nanti teman-teman bisa Agan Habib ini bisa tanya-tanya atau nyobain raket-raketnya kawan-kawan. Misalnya kawan kita ada yang punya raket yang lebih ringan, kita cobain, oh ternyata lebih enak yang ringan, atau oh ternyata tetap enak yang berat gitu. Nanti tinggal menyesuaikan lah ya. Nah, sebetulnya dari situ kita bisa ngasih kesimpulan awal bahwasanya sebetulnya raket berat dan raket ringan itu tergantung siapa yang memegangnya. Itulah kenapa di setiap orang, di masing-masing orang, bahkan dengan satu grup badminton kita ya, satu PB atau satu perkumpulan bulu tangkis teman-teman kita sendiri, kita bisa bilang satu raket ini tuh enak gitu. Tapi teman kita ketika pakai nggak enak. Sebaliknya begitu, kita megang raket teman-teman kita itu nggak enak, tapi teman kita sangat nyaman pakai raketnya dia. Nah, sebetulnya logika mudahnya kayak gitu teman-teman. Karena memang setiap orang itu punya basic tenaga yang beda-beda. Makanya kenapa setiap orang itu punya perbedaan menilai satu raket berat atau ringan gitu. Nah, poin pertamanya itu teman-teman. Jadi yang mau saya sampaikan bahwasannya ukuran raket itu berat untuk kita atau tidak itu kita kembalikan ke masing-masing. Seberapa standar tenaga kita, seperti apa namanya level permainan kita. Kalau pemula anak-anak otomatis lebih worth it pakai raket yang ringan-ringan di berat 5U mungkin ya atau 6U. Ketika teman-teman dewasa gitu, badan besar, tenaganya kuat gitu misalnya ya, itu otomatis ketika pakai raket ringan nggak nyaman, lebih mantap ketika dia pakai raket berat gitu. Jadi memang disesuaikan dengan porsi tenaganya, standarnya sih gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya yang mau kita bahas adalah untuk terkait senar, pemakaian senar ya, dan tarikan. Nah, tarikan ini nggak dibahas sama Agan Habib ya, nggak ditanyain, tapi sebetulnya di tarikan itu penting juga untuk diperhatikan. Intinya sih buat teman-teman yang pemula, saya rekomendasikan memang ya senar-senar memang yang lebih tipis lagi dari 0,66. Seperti pilihan Agan Habib yang katanya ketebalan 0,66 itu dia udah ngerasa berat. Makanya dia pakai yang senar yang lebih tipis dari itu, 0,65 atau lebih tipis gitu. Nah, itu rekomendasi bagus sih, itu pilihan terbaik sih buat teman-teman pemula yang memang pukulannya belum bisa nyaman, wristnya belum jadi, powernya belum ada. Ketika pakai senar yang bagus, yang mahal, yang tipis, otomatis pukulan teman-teman tuh bisa lebih kuat lah ya, powernya lebih keluar. Di sisi lain tangan teman-teman nggak gampang cedera, karena ketika teman-teman pakai yang senar yang tebel-tebel, 0,66 itu termasuk tebel ya buat kawan-kawan pemula ya. Karena saya dulu paling seneng memang pakai BG66 Ultimax karena nyaman di tangan, dan jarang banget tangan saya cedera ketika pakai senar BG66 Ultimax. Walaupun setelah berkembang sih saya merasakan BG66 Ultimax yang ketebalannya 0,65 itu bener-bener boros banget. Kadang 2 minggu udah putus, kadang 1 minggu udah putus. Nah, makanya kenapa saya mulai ganti di 0,66 atau lebih tebal dari 0,66 biar irit, biar awet. Nah, selain senar yang kita pilih ya, adalah senar-senar yang tipis, yang perlu diperhatikan lagi adalah tarikannya teman-teman. Kayak dulu awal-awal saya tarikan tuh masih di 24 sampai 25 lbs teman-teman, dan itu mesin manual. Jadi kita giniin tuh kerasa banget kendornya ya. Dan beberapa kawan saya sih masih ada yang nyaman di tarikan 24, 25 itu. Jadi kalau sekarang saya bedakan dengan tarikan 28 lbs kayak gini, beda banget ya. Dan dulu dengan tarikan segitu saya nyaman banget. Ketika coba saya naikin satu di 26 gitu ya, butuh penyesuaian lagi ternyata. Jadi dengan tarikan senar yang lebih kencang 1 lbs saja ternyata butuh swing power tangannya yang lebih besar dari biasanya untuk memaksimalkannya. Jadi semakin kencang senarnya itu kita butuh tenaga yang lebih besar untuk bisa menyamankan pukulannya teman-teman. Begitu halnya ketika saya sudah mulai naik di 26, udah beberapa bulan nyobain 26 lbs gitu ya, mungkin setengah tahunan atau 1 tahunan lah mungkin lah ada ya. Baru saya naik ke 27 lbs. Nah, ketika naik di 27 lbs itu pun ternyata saya butuh adaptasi lagi. Pertamanya, susah betul gitu ya. Kok dipukul kok kayak nggak ada powernya. Ternyata kalau senar-senar itu barusan disenarin, pertama susah gitu ya di 27 lbs. Tapi ketika usia 1 minggu dia kan udah mengalami
penurunan kekencangan ya, atau loss tension ya. Akhirnya mungkin dari 27 lbs itu dia udah turun di 26. Akhirnya sesuai lah tarikannya dengan kebiasaan kita sebelumnya. Dan intinya bahwasanya sebetulnya untuk menyamankan pukulan, selain senarnya itu tipis buat teman-teman pemula ya, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk tingkat kekencangannya teman-teman. Jadi teman-teman pemula nggak usah ngikut-ngikutin konten kreator, nggak usah ngikut-ngikutin teman-teman grupnya yang tarikannya udah 27, 28 lbs. Ikutin aja kelas teman-teman. Kalau merasa tenaganya belum nyaman, ya maka aja tarikan-tarikan rendah dulu. Nah, dari situ semua teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita sendiri yang bisa ngerti seberapa nyaman kita dengan alat badminton yang kita punya teman-teman. Berat raketnya nyamannya seperti apa, kemudian senarnya nyamannya seperti apa, tarikannya seberapa, itu teman-teman sendiri yang bisa menjawab sebetulnya. Ya, yang penting teman-teman main dulu aja lah. Mungkin usia setengah tahun lah, atau sampai 1 tahun lah, baru teman-teman nanti bakal bisa merasakan raket itu tarikan seberapa yang paling nyaman dengan kita, kemudian berat berapa gram yang bakal klop dengan tangan kita. Di sisi lain nanti bakal ada penjelasan yang lainnya ya, ada balance point atau keseimbangan raketnya, kemudian ada soft stiffness raketnya, itu nanti bakal terjawab setelah teman-teman berjalan mungkin 1-2 tahun bermain badminton lah. Jadi buat teman-teman yang pemula banget ya, sekarang ini aja dulu, konsisten dulu aja lah gitu, rutin latihan dulu aja deh. Yang penting asik-asik ketemu teman-teman badminton di lapangan, ngobrol. Kan main badminton di lapangan bukan cuma olahraganya doang sih, silaturahminya, ngakak-ngakak barengnya gitu ya, makan-makan barengnya, ngobrol barengnya, itu kan faktor lain yang memang yang bikin kita jadi refresh ya ketika datang ke lapangan untuk olahraga badminton. Ya, sementara segitu dulu teman-teman. Semoga ini membantu buat teman-teman para pemula yang masih bingung banget, ini raketnya berat apa ringan sih gitu. Ini senar saya itu udah bener apa belum sih? Tarikannya udah bener apa belum sih gitu. Semoga teman-teman setelah ada mendengarkan penjelasan atau pengalaman yang saya miliki ini, teman-teman gak bingung lagi ya. Oke, sementara segitu dulu. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.